Oke, tamu udah pergi. Makan. Ren, ambil dong makanannya udah datang loh. Ya ilah, tar lu. Papa. Nih, Makan. lu pesen bubur, Pak? Nih tulisannya buat Ayu nih. Ini. Tar. Nah, lu. Tar. Bicara soal ukuran dulu nih. Kok lu lebih gede daripada punya gue? Kan udah sarapan tadi. Gua belum. Ya dibayarin lu sih, jadi Ya, dan duitnya kurang sih sebenarnya. Lu nggak bilang, kan bisa gua tambahin. Ya, otomatis. Saldonya tinggal segitu. Ya udahlah. Hari. Lu bubur tim bubur yang digoreng apa nggak digoreng? Pokoknya bisa diaduk, sama nggak diaduk, Mbak. Ini digoreng soalnya, Cuk. Unik nggak? Lah iya, cacak bubur digoreng. Lu mau kerupuk nggak? Kan lu nggak dapat kerupuk tuh. Nggak usah, lu aja Ya yang udah. kerupuk. Lalu Mbak, nih gimana cara gorengnya, Mbak? Ya jadi ini bubur, terus biasanya kan bubur putih, terus toppingnya di atas kan. Nah ini buburnya digoreng sama toppingnya, terus ditambahin topping lagi. Oh, Jadi toppingnya tuh double sebenarnya. Enak nggak? Sabi banget sih. Tapi untuk ukuran bubur jadinya kebanyakan nggak sih kebanyakan topping? Mau makan ya? Nggak kebanyakan. Ya kalau buat gue sih nggak kebanyakan. Nggak tahu kalau buat tuh. Enak-enak aja buat gue. Wah, sambelnya dikasih nggak? Gue lupa ngambil. Udah. Udah nggak apa-apa. Maksudnya gue lupa ambil dari abangnya. Ya udah biarin dah, lapar. Iya, gue lupa story. Baru gue mau ingetin makanya gue ngomong. Tapi belum gue aduk sih, untung. Nih lu sekalian deh tuh. Enggak ada Ya kerupuknya. gila. Enggak ada kerupuknya. Sombong banget, tentang ada kerupuk ya? Enggak. Udahlah, gua sambil buka aplikasi TikTok dulu dah. Lah apa nih? Heboh nih Mbak. Taruh, lagi buat story. Sampaikan itu sama Kapolres. Wah kocak sini. Wah heboh sini. Asli nih heboh banget nih. Kalian tim bubur digoreng apa nggak digoreng? Ayo. Ini Mbak heboh banget Mbak. Orang lagi buat story. Ih, Yang udah sih, buat udah story tinggal lu juga post lu. aja. Sama gua ini makannya. Ya lu lihat Mbak, heboh banget. Bentar, aku save dulu. Bentar. Buruan. Ya lihatnya masih loading kayak gini. Aduh, nih gua post dulu dah, gua post dulu. Udah belum? Bentar, lihat ya masih loading. Ini gua post ya. Gua pause. Ya, pause. Gua sambil makan, ntar kalau udah kabarin. Iya, sudah. Udah, lalu gua makan dulu. Bubur gua udah habis nih. Hujan ya? Oh iya, hujan. Helm? Aman? Udah gua bawa dalam tuh, lu lihat gak di ujung. Bocor dong. Apaan bocor? Suaranya, maksudnya hujan. Ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak bisa. Lu megang-megang awan juga kagak geser awan. Iya, ya. Dah, gua mau. Lu udah habis tuh? Kan tadi gua udah bilang punya gua udah habis. Dah, gua mau nyari hiburan dulu bentar ya. Gua mau nyari yang heboh-heboh dulu nih di TikTok. Mana ya? Wih, cakep nih. Ada yang heboh nih Mbak. Apa? Aneh sih nih. Aneh sih nih Mbak menurut gua. Lu tahu kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar kagak? Tahu. Tahu kan? Nah, nih lu lihat dah. Ada komentar netizen kelihatan bapaknya kecewa. Duh, Lesti. Gue setuju banget sama netizen ini, Mbak. Iya nih, lihat nih. Dia bilang kelihatan bapaknya kecewa. Duh, Lesti. Ini lu lihat. Tuh lihat dah mukanya bapaknya tuh. Ini muka bapaknya kan? Ini muka kuasa hukumnya. Lihat nih mukanya tuh. Tuh lihat kan? Iya. Betapa kecewanya. Kayak lo paling paham aja. Lah, emang kenapa Mbak? Ada masalah emang? Enggak sih, coba. Ini lu lihat nih. Coba Lihat lihat nih. komennya. Komennya yang lain. Nih lu lihat nih reply-nya nih. Tuh, benar kasihan bapaknya kalau kayak gitu.
Lu bayangin dah. Nah itu ada yang jawab tuh. Apa? Gak kasihan sama Bang El. Kalau gue malah lebih setuju sama siapa nih? Si Zuhria. Loh, kalau menurut gue ya justru yang bisa dibenerin itu komentar yang kelihatan bapaknya kecewa. Ya iyalah, lu bayangin nih, anak lu, anak perempuan lu dianiaya, terus tiba-tiba dia malah cabut laporan. Ya lu bayangin deh sebagai bapak gitu atau sebagai orang tua. Nah, anaknya gimana gitu loh. Loh, gue sering Abang banget. L tuh konteksnya kan anaknya nih, ya anaknya. Iya, tahu gue, tapi gue sering kok lihat-lihat, baca-baca cerita-cerita gitu di film-film barat. Kan film, ini kan kenyataan. Lah, tapi biasanya yang namanya kejadian kayak gini nih bisa, Mbak. Bisa apa? Bapaknya, bapak sosoknya nih, si Rizky Bilar bisa digantikan oleh sosok yang lebih baik. Enggak, gini loh. Ini kalau gue sih lebih setuju, oke, dicabut laporannya. Soalnya kasihan sama anaknya. Kenapa? Kalau misalnya ini berlanjut, terus si Rizky Bilarnya jadi terpidana, berarti si BBL bakal punya track record, punya orang tua kandungnya itu terpidana. Kan kasihan nanti ya kita kalau dia dibully terus sama teman-temannya. Tapi itu masih bisa dikoordinasikan Bukan? lah. Bahkan semesta pun mendukung gua cuy, sampai Guntur kayak gitu. Itu Guntur doang, Mbak. Kita nggak tahu semesta mendukung apa enggak. Ya cuma kan kita lihat kasihan loh anaknya. Si BBL tuh. Iya. Gue lebih setuju sama komen yang kelihatan bapaknya kecewa. Lu bayangin anak lu dianiaya. Tapi ada kemungkinan juga nanti di masa depan siapa tahu Rizky Bilar ringan tangan ke si BBL. Kan? Dibanting juga misalnya. Wah, nggak mungkin bakal dibanting cuy, gini loh. Oke, sebentar. Ini konteksnya kan cabut laporan ya. Iya. Cabut laporan. Kalau orang ternyata bisa dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, kenapa enggak? Tapi gue di sini konteksnya membenarkan perbuatan si Lesti itu cabut demi kepentingan si anak, karena biar nggak ada track record dia jadi terpidana. Nah, dicabut nih. Kalau lu kan tadi bilangnya, bentar, dengerin gue dulu, makanya dengerin gue dulu makanya. Yaudah, apa deh? Ya, kan dicabut nih laporannya. Kalau mau cerai silahkan gitu loh. Tapi supaya tidak ada track record si anaknya tuh punya orang tua yang terpidana. Kalau mau cerai pisah silahkan. Ini kan dia mencabut konsepnya biar, bukan konsep ya, maksudnya adalah biar si anaknya nanti itu tidak punya, itu tadi yang gue bilang. Lo anak mana yang udah gede ternyata jejak digital tuh ada ya. Ternyata bokap lu terpidana ya dulu. Apa enggak? Oh, kan? Wow. Itu bukan semesta mendukung, Mbak, emang hujan. Ya udah, maksudnya gini, konteksnya itu, dan gue pribadi tidak membenarkan KDRT ya. Paham, gue paham. Iya, maksudnya poinnya di sana adalah kalau dia mau cabut karena alasan anak gitu gue setuju. Tapi kalau nanti pada akhirnya dia cerai, pisah, si BBL juga bisa dapat sosok ayah yang lebih baik gitu loh. Untuk tapi cuman ini biar dia tidak punya record orang tuanya. Tapi Mbak, anak hukum tuh udah bilang fiat justisia. Kayak lu paham aja kayak Iya kan? gitu sih. Ya fiat justisia yang patungnya tuh si pemegang neraca. Nah ini kan kayak ditutup gini, lu so tau. Udah, malas gue bahas lagi. Gue mau habis makan, mana hujan lagi nggak bisa pulang. Lah, kok lu malah malah mau hujannya katanya semesta mendukung. Iya maksudnya, lu bikin kesel, malas gue mau habis makan ah. Ya, gila. Mbak, ayo closing dulu lah Mbak, jangan ngambek Mbak. Mbak, walaupun mana gue belum susah makan lagi, gue baru makan baru lah, ini lu udah 1,5 Ya udah mangkok. nih, gue udah nyiapin tuh, biar jadi satu porsi itu. Kopinya mana? Hah? Kopi. Ya udah gue closing dulu, sekalian nyeduhin lo kopi dah. Harusnya dah, gue lagi ngunyah. Oke guys, gue nyerah buat konten kali ini karena bener-bener pusing gara-gara netizen kasus Leslar. Nih, Mbak Ayu sampai ngambek tuh, kerjanya makan aja. Gua baru makan. Ya udahlah, ya udah. Lu nggak ngerti, gue baru makan nih. Iya, Minyak gua- kurang lagi. Gue bikin kopi dah, gimana? Boleh. Tuh gila, Pakai es suap aja diem lu. Wah, udah Pakai guys, es. pamit dulu guys. Iya, gue bikinin pakai es. Ya, Iya. gulanya jangan terlalu banyak. Lah, nggak mau kopi susu? Iya, tapi gulanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu manis. Oh, ya udah Less ya. less sugar. Ya. Emang gua Starbucks. Kan gua mau lu mau beliin yang itu nggak apa-apa.
Ya. Lu aja beliin gue setengah porsi doang. Dah. 1,5 ya, tadi pagi udah. Yaudah, yuk. Ntar. Jangan lupa kopinya. Iya. Kalau ada yang manis-manis yang lain permen juga boleh. Kan gue bikin, kagak mau ke warung gue. Hujan, masa gue ke warung? Oh, di bawah ada kopi. Di bawah ada kopi, udah gue ke bawah dulu. Ya udah ada, ya ampun. Wah, deres nih. Sampai malam dan. Mbak, kopinya udah jadi mbak. Tumpah, dikit aja sih tumpahnya. Nih ya. Wow. Thank you. Aduh. Tapi mbak, lu bayangin deh. Kok muka lu udah gitu sih? Ini mau lanjutin lagi nih. Enggak. I just want you to imagine mbak. Apa? Psikisnya si Lesti kalau misalnya nggak ngelanjutin proses hukumnya mbak, bolehlah dia tersenyum di depan kamera seperti ini. Kita nggak tahu mbak yang di dalam tuh seperti apa. Apakah dia meringis? Apakah dia apa? Kan kita nggak tahu. Lu nyuruh gua bayangin gitu. Iya, imagine that aja. Oke, lu nyuruh gua bayangin. Ya iyalah. Coba sekarang bayangin. Wow. Bayangin lu di posisi anaknya si Lesti. Si Baby L ini. Si Baby L nanti ketika dewasa. Hmm. Temennya ada yang buka jejak digital keluarganya. Wah, bokap lu mantan terpidana kasus kekerasan ya. Jangan-jangan lu juga kayak gitu. Kan gen tuh nurun. Lu bayangin dong, gimana nanti anaknya ngadepin itu. Apa nggak jatuh mentalnya? Kan gini. If we use that gitu, kalau kita menggunakan yang seperti itu justru si Baby L bisa ngelawan balik. Loh, gen menurun. Oh, berarti orang tua lu bodoh ya ke temen-temennya itu. Kok lu bisa berpendapat hanya karena jejak digital? Tuh, itu kan kalau lu bilang kalau misalnya Baby L bisa ngelawan. Kalau misalnya dia nggak bisa ngelawan, down mentalnya gimana? Tetap masih bisa dong, Mbak. Kenapa lu bilang kayak gitu? Lah iya dong. Nih, kalau dia walaupun nggak bisa ngelawan, Tetap apa? everybody will support him gitu loh. Karena tahu di masanya, di era-era yang sekarang ini, nanti di masa depan terlihat dari pemberitaan kalau misalnya dilanjutkan si proses hukumnya, everybody will support Lesti sama Lu bisa jamin kalau semua akan mengulik dengan detail sejarahnya. Lu kan tahu kalau sekarang apa yang fakta yang ada cuma diambil beberapa doang dan itu nanti bisa jadi bumerang. Tetap bisa Mbak, gue yakin Mbak. Enggak sih, gue nggak yakin itu. Gue kasihan sama si anaknya pokoknya. Tapi menurut gue, lu bayangin deh, kalau misalnya si Lesti ini sama Baby L nggak menghukum si bapaknya ini karena tindak tanduknya yang ngawur itu, ya biarinlah ada petir Mbak. Ya emang bocor, tapi ya itulah maksud gue gitu loh. Tapi gue gini ya, gue lebih mikirin psikis anaknya nanti ketika dewasa. Kalau dia dicap sebagai anak mantan terpidana, karena pasti fakta itu akan diambil secuil doang. Tapi tetap Mbak, proses hukum demi menghukum seorang yang tidak baik, tidak benar secara mata hukum itu harus tetap dilanjutkan Mbak. Oke, gue mau nanya nih, kita debat kayak gini, ini ngubah keputusannya si Lesti nggak? Enggak Mbak, tapi tetap kita harus support Lesti untuk melanjuti. Iya, karena dia, ya lu bilang support kan? Iya. Nah, dia kan sekarang Lesti ngambil keputusan untuk mencabut laporannya, ya kan? Ya udah, toh kita dengan debat kayak gini mau ngubah. Kalau mikir bahwa harus tetap laporannya nggak perlu dicabut. Toh juga sih Lesti udah milih untuk cabut laporan kan, untuk kepentingan si anaknya. Ya juga sih Mbak. Setelah dipikir seperti itu. Gimana? Apa lu mau bahas prosedur hukumnya nih sama gua? Iya, coba kita bahas prosedur hukumnya coba Mbak. Yakin? Ya, yakin lah, kan tetap
kalau misalnya dilanjutkan kan bisa juga Mbak. Either dengan Lesti yang melakukan atau orang lain kan tetap bisa dihukum juga si Bilar. Kalau masalah pelaporan hanya bisa dilakukan sama yang korbannya. Kecuali itu KDRT-nya di halayak umum, disaksikan ada saksinya dan saksinya itu melapor tuh baru bisa. Tapi itu bukan jadi KDRT Mbak. Itu jadinya apa? KDLT. Apa KDLT? Luar rumah tangga. Bener gak? Tapi tetap bisa dilanjutin dong. Tuh, kan beda itu kan di luar. Ini kan kontesnya itu mereka cuma berdua doang. Yang kayak yang lu bilang bocor tadi kayaknya. ya. Judulnya antar itulah. Tapi bener seperti yang lu bilang tadi ya. Yang hanya tahu kejadiannya hanya Rizky Bilar. Iya, sekarang gue tanya nih. Yang cuman tahu kejadiannya siapa? Yang ada di tempat, maksudnya yang cuman tahu si Rizky sama si Lesti sama Tuhan. Tuhan aja yang tahu kan, nggak ada saksi mata yang lain. Jadi orang lain nggak bisa ngelapor. Walaupun lu kekeh mau si Lesti nggak usah cabut laporan, Lesti udah memutuskan untuk cabut laporan. Tuh kalau kita debat kayak gini emang ngerubah gininya dia, keputusannya dia? Ya enggak kan? Enggak sih Mbak. Kok kita jadi gontok-gontokan gini Mbak? Capek gua. Ngantuk gak sih lu? Gua bukan ngantuk, buburnya udah nggak berasa cuy. Gua makan tadi. Ya gimana nggak berasa abis Mbak? Ya abis, tapi karena gara-gara lu ngajak debat jadinya nggak berasa kenyangnya. Harusnya menikmati. Ini gara-gara lu sih Kok mulai. jadi gua? Ya lu yang mulai duluan soalnya. Udah tutup aja tutup. Udah. Udah Mbak, gua keluar dulu. Mau Ngapain? Pipis. Udah dia yang mulai diskusi terus dia yang pergi. Nih. Ya udahlah Mbak. Terus nih kopi. Wow.